Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami menghadap Tuhan melalui doa kami. Kami bersyukur Tuhan sepanjang malam Engkau terus menjagai, menyertai hidup kami, sehingga hari ini kami boleh mengawali hari-hari kami bersama dengan Engkau. Tuhan, kami rindu Engkau taruh hikmat-Mu kepada kami, Engkau taruh pemikiran-pemikiran baru yang datangnya dari Engkau kepada kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Saya akan memberikan tema renungan pada hari ini, yaitu Tuhan masih sanggup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan dari kota-kota mereka. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-13 ini, dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu. Berita itu yang dimaksud di sini adalah berita atau kabar tentang kematian dari Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis sudah tiada, hati Tuhan Yesus itu benar-benar sangat sedih. Dan pada saat itu Tuhan ingin pergi ke suatu tempat, paling tidak untuk menenangkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun Tuhan Yesus pada saat itu sedang dalam keadaan berduka, orang banyak ini masih mau mengikut Tuhan. Begitu mereka mendengar ada Tuhan di tempat itu, mereka langsung berbondong-bondong mengikutinya. Dan orang-orang ini berjalan melalui darat dari kota satu ke kota yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya rata-rata orang yang mengikuti Tuhan, rata-rata orang yang mengikuti Tuhan ini, mereka mempunyai motivasi yang berbeda. Ada yang mungkin karena mereka sedang sakit, ingin disembuhkan. Ada yang mungkin mereka hanya ingin melihat dan mendengar tentang pengajaran Tuhan.
ada juga mereka yang hanya ingin ikut-ikutan saja. Nah, orang yang begitu banyak dengan motivasi yang begitu berbeda, mereka mau mengikuti dimanapun Tuhan pergi. Saya percaya orang-orang ini mereka sedang benar-benar membutuhkan Tuhan. Entah pada saat itu motivasi mereka bagaimana, tapi mereka begitu terlihat sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Dan ini dibuktikan waktu itu Tuhan Yesus naik di dalam perahu, tetapi mereka tahu kalau Tuhan Yesus melalui perairan, Tuhan Yesus naik ke perahu. Maka dari itu orang-orang ini mengambil jalan dari darat saja, mereka lewat kota-kota. Yang penting nanti mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Antusias mereka ini membuktikan bahwa mereka sebenarnya butuh sekali Tuhan. Entah motivasi apa yang mereka miliki, tapi mereka butuh untuk ketemu Tuhan. Bayangkan kalau kita di posisinya Tuhan, sudah tahu dalam keadaan sedang berduka, malah banyak orang yang datang untuk meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita di posisinya Tuhan, pasti kita malah pusing. Aduh, orang-orang ini kenapa nggak pernah tahu keadaan saya? Saya sedang butuh untuk sendiri, menenangkan diri. Tapi mari kita lihat bagaimana tanggapan Tuhan Yesus sendiri melihat orang-orang ini. Sekalipun pada saat itu Tuhan sedang dalam keadaan berduka. Perhatikan ayat yang ke-14. Ketika Tuhan Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka, garis bawahi kata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sekalipun Tuhan Yesus dalam keadaan yang sedang berduka, yang tidak memungkinkan secara manusia untuk menolong orang lain, tetapi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Dia tetap memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada mereka. Pelayanan Tuhan Yesus itu tidak pernah dipengaruhi oleh suatu situasi ataupun kondisi apapun. Sekalipun saat itu kalau dipikir-pikir secara manusia, sebenarnya Tuhan itu butuh penghiburan loh. Dia kehilangan seorang Yohanes Pembaptis. Paling tidak Tuhan itu butuh suatu situasi yang tenang. Tujuannya yaitu untuk menenangkan dirinya sendiri. Tetapi ternyata situasi yang terjadi sebaliknya. Justru Tuhan dicari-cari oleh orang-orang untuk menolong mereka. Karena Tuhan itu hatinya baik dan penuh belas kasih, Tuhan tetap melakukan pelayanannya dengan sebaik mungkin. Tuhan tetap memberikan pertolongannya untuk mereka. Dari situasi seperti ini, dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang begitu baik. Dan yang luar biasanya, Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun, oleh situasi apapun, oleh kondisi apapun untuk menolong kita. Ketika Tuhan mau menolong kita, maka itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi, mari kita tetap bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan, dengan hatinya yang selalu berbelas kasihan kepada siapapun, termasuk kepada kita. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana tanggapan Tuhan Yesus melihat orang banyak ini. Perhatikan ayat yang ke-15. Murid-muridnya minta pada Tuhan supaya orang ini disuruh pulang saja. Tetapi Tuhan Yesus justru menolak keinginan para murid-muridnya. Artinya apa? Tuhan Yesus selalu peduli kepada kita semuanya. Sekalipun pada saat itu mungkin bisa saja Tuhan cuek, Tuhan acuh tak acuh karena memang saat itu dia sedang berduka. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya terhadap orang-orang yang mengikutinya.
Dan ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Ternyata Tuhan Yesus malah mengharuskan para murid ini untuk memberi makan orang-orang yang sedang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Ini menunjukkan betapa kepeduliannya Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang benar-benar bergumul, orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan. Kepeduliannya Tuhan Yesus ini terlihat. Jadi ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, jangan berpikir Tuhan tidak pernah peduli kepada kita. Tuhan selalu peduli dengan kita. Tidak peduli situasi apa yang sedang dialami oleh Tuhan saat itu. Tuhan justru memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberi makan. Tuhan benar-benar mengutamakan kebutuhan dan sangat peduli dengan orang-orang banyak yang mengikutinya saat itu. Dari sini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, kita mau berusaha untuk menjadi berkat. Kita mau berusaha tulus menolong orang-orang di sekitar kita. Saya ingat pada saat itu, ketika saya sedang hamil, saya sedang bergumul untuk sesuatu, saya itu ingin sesuatu gitu. Tapi keinginan saya itu tetap saya pendam di dalam hati. Pada waktu itu saya hanya bilang, Tuhan saya ingin ini, saya ingin makan ini Tuhan. Mungkin ini tampaknya sepele gitu. Tetapi melihat kondisi saya saat itu, saya sedih gitu, kepingin sekali saya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan memakai orang-orang di sekitar saya untuk memberkati saya pada saat itu sama persis dengan apa yang sedang saya inginkan. Dan pada saat itu saya berpikir betapa luar biasanya Tuhan. Keinginan sekecil apapun yang saya inginkan pada saat itu, Tuhan sediakan. Ini menunjukkan betapa pedulinya Tuhan terhadap kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menghadapi suatu permasalahan, jangan pernah kita berputus asa. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan itu tetap peduli dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Jadi bersyukurlah ketika kita punya Tuhan Yesus. Dan mari kita lihat tanggapan yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang, Tuhan masih mau menyatakan kuasanya. Ayat yang ke-17 dan ke-18 ada kata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Di ayat ini terdapat kata yang ada. Yang ada artinya bukan yang sisa, tetapi yang ada pada mereka saat itu. Dan orang yang memiliki roti dan ikan ini, 5 roti dan 2 ikan ini, mereka benar-benar mau mempersembahkan itu. Jadi bukan dari yang sisa, tetapi yang ada. Mereka persembahkan itu. Dan persembahan itu mereka berikan dengan tulus kepada Tuhan. Dari persembahan tulus yang mereka berikan itu, kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Dan melalui kuasanya, Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Sehingga dari 5 roti dan 2 ikan itu, mujizat benar-benar terjadi. Di ayat yang ke-19 sampai dengan 20, mujizat terjadi. Semua yang ada di situ makan, tidak ada yang tidak makan. Semuanya makan. Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada kita. Kapanpun, apapun yang kita butuhkan. Ingat, Tuhan sebagai sumber berkat, Dia mampu menyediakan hingga berlimpah-limpah. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan saat ini? Dari ayat ini kita juga belajar
Ketika kita memberi, kita mau belajar seperti orang yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini. Mereka memberi bukan dari yang sisa, tetapi dari yang ada. Kita mau belajar juga seperti Tuhan Yesus. Dari semua yang ada, Tuhan mampu menyatakan mukjizat. Begitu juga dengan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir kalau untuk saat ini mungkin yang ada pada kita hanya sedikit. Ingat, Tuhan mampu menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan mencukupkan semua yang kita perlukan, sekalipun pada saat itu berkat kita hanya sedikit. Tapi kalau kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Dari yang sedikit ini akan mampu mencukupkan semua keperluan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, semuanya akan tercukupi. Jadi, seberapapun berkat yang kita miliki, tetaplah bersyukur, karena itu yang terbaik. Rasa syukur itulah yang mampu menyatakan, yang mampu menarik mukjizat, yang mampu menarik kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau dengan berkat yang untuk sementara ini hanya sedikit menurut ukuran kita, akhirnya hati kita tidak lagi bersyukur, tapi kita bersedih terus. Selamanya kita tidak akan pernah bisa merasakan berkat yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita mau belajar teladan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, apapun keadaan yang kita alami saat ini, tetaplah memiliki hati yang penuh belas kasih kepada siapapun. Kita mau membantu, kita mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin saat ini kita hanya masih bisa memberkati mereka melalui doa-doa kita, melalui perhatian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Enggak apa-apa, kerjakan itu. Yang penting hati kita ini loh, benar-benar berbelas kasih, menolong orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan penghiburan. Itu adalah tugas setiap orang yang percaya. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari teladan Tuhan Yesus adalah sama seperti Tuhan Yesus telah peduli pada kita, kita pun harusnya belajar untuk peduli dengan sesama. Jangan pernah hidup egois. Yang penting semua yang ada padaku baik-baik saja. Kita nggak peduli lagi dengan orang lain. Itu urusanmu. Tidak. Tetapi hari ini kita mau belajar hidup peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka membutuhkan untuk dukungan doa, kita mau berdoa kepada mereka. Kalau kita ada sedikit berkat, enggak apa-apa kita berbagi kepada mereka. Ketika kita memberkati orang, itu enggak akan membuat kita jatuh miskin. Justru ketika kita mau berbagi kepada orang lain, itu akan membuat kita semakin bisa merasakan hatinya Tuhan itu ternyata seperti ini ya. Dia benar-benar berbelas kasih. Kita akan merasakan seperti itu ketika kita mau berbagi berkat dengan orang lain. Saya percaya kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Yang ketiga yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, tetaplah yakin kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mampu menyatakan kuasa-Nya. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan belas kasih Tuhan, sebenarnya hal yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya saja, tetap berdoa, karena Tuhan lebih tahu yang terbaik atas hidup kita daripada kita sendiri. Minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan kesombongan ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi dengan kerendahan hati, bukan dengan rasa tidak ada ucapan syukur, tetapi mari kita mau datang kepada Tuhan dengan bersyukur. Tuhan masih mau menyatakan kuasa-Nya sampai dengan detik ini kepada kita semua. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kalau Tuhan mau kerjakan itu atas hidup kita, maka itulah yang akan terjadi.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Miliki hati yang berbelas kasih, miliki hati yang selalu peduli dengan orang-orang di sekitar kita, miliki hati yang selalu peduli dengan lingkungan sekitar kita. Dan terlebih, tetaplah percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan pasti akan terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi saya juga ingatkan, jangan hanya mencari Tuhan karena berkatnya saja, tetapi cari Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan. Cari Tuhan karena rasa kasih kita kepada Tuhan. Cari Tuhan karena memang kita benar-benar butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua, hati kita selalu berbelas kasih kepada sesama, hati kita selalu peduli kepada sesama, dan terlebih hati kita selalu percaya dengan setiap kuasa Tuhan. Yang sakit pasti akan disembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Pergumulan seberat apapun, ketika kita taruh itu di hadapan Tuhan, kita percayai Tuhan akan sanggup menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan memberikan satu pelajaran yang sungguh berharga bagi kami Tuhan. Engkau memberikan teladan kepada kami untuk kami mau belajar memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama kami, hati yang selalu peduli, dan untuk kami terus memiliki hati yang selalu percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Mungkin saat ini mereka benar-benar di titik yang paling rendah dalam hidup mereka. Mungkin mereka saat ini merasakan putus asa, tapi saya percaya Tuhan, hari ini juga tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan menjamah, akan menolong dan menuntun mereka Tuhan, membawa mereka kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang terhambat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau perlancar kembali Tuhan. Kami percaya bisnis-bisnis yang mungkin saat ini Tuhan sedang terhambat, bisnis-bisnis yang mengalami kendala, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan buka jalan sehingga semuanya akan lancar, keuangan semuanya akan dipulihkan, keadaan rumah tangga dari yang berantakan akan dipulihkan menjadi yang lebih baik lagi Tuhan di dalam Engkau. Tuhan, kami rindu Engkau terus bertata dalam hidup kami. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.